Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sama-sama kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih kuatkan keimanan kita, Allah masih segarkan pikiran kita, Allah masih gerakkan kaki kita untuk melangkah ke masjid untuk melaksanakan ibadah subuh berjamaah yang susah bagi orang-orang yang munafik untuk melangkahkan kakinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tetap hidayahnya sehingga kita tetap selalu melaksanakan subuh berjamaah sehingga menjadi pejuang-pejuang subuh di tempat kita ini. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, topik kita pagi ini yaitu membaca Al-Qur'an dengan tartil. Membaca Al-Qur'an itu suatu keharusan bagi kita umat Islam. Diingatkan ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di tempat bekerja, ketika kita berada di mana saja, artinya di tempat-tempat yang suci, itu kita sebaiknya selalu mengumandangkan bacaan-bacaan Al-Quran. Apakah dengan membacanya dengan perlahan, apakah dengan bacaannya dikeraskan, silakan. Yang penting kita membiasakan hari-hari kita tuh dengan selalu baca Al-Quran, sehingga di rumah tangga kita tuh selalu dinyatakan untuk nawwiru manazilakum bisolah wa tilawatil Quran, atau di lain redaksi lain nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Apa tuntunannya? Dalam Al-Quran dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, yaitu orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran itu maksudnya yatlunahu haqqa tilawatihi, maka mereka membacanya dengan bacaan yang benar. Jadi bacaan yang benar itu yang bertajwid. Bertajwid artinya sesuai dengan kaidah-kaidahnya, memperhatikan pengucapan huruf, melihat beda bacaan panjang pendeknya, bacaan ghannah, apalagi yang berkaitan dengan tajwid. Kita tetap memperhatikan. Jadi sebagian ulama juga mengatakan bahwa belajar ilmu tajwid ini hukumnya wajib. Ya, kenapa begitu? Supaya kita bisa terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang lemah tajwid maksudnya ya. Nah, jadi untuk itu pada kali ini topik kita tentang wakaf. Wakafnya bukan wakaf yang untuk yang mengeluarkan harta ya. Wakaf di dalam pelajaran ilmu tajwid itu bermakna berhenti. Jadi memberhentikan bacaan ayat ketika kita berada di akhir ayat itu. Umpamanya wala nasir tadi wali wala nasir. Berarti kita mewakafkan bacaan ayat di akhir ayat ini. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita akan coba membuka surat At-Tin. Maunya masing-masing kita membuka Quran. Silakan Bapak Ibu diambil Qurannya. Ya.
Jadi bacaan Quran ini kita lihat di wakaf itu banyak Bapak Ibu. Yang cara wakaf ada yang mad arid lisukun, ada yang akhirnya itu yang berakhiran an, yang mad iwad, ya. Ada yang cara wakaf yang lain. Topik kita pagi ini hanya 2 saja dulu. Bagaimana kita itu bisa membaca Al-Quran. Untuk mewakafkan Al-Quran bacaannya, diambil surat At-Tin saja dulu. Ini yang berkaitan dengan mad arid lisukun. Mad bermakna panjang, arid datang atau tiba-tiba, li karena sukun, ya disukunkan, dimatikan akhirnya. Umpamanya wattini wazaitun, wattini wazaituni, ni itu jadi kita sukunkan akhirnya tun, jadi dia nggak dibaca lagi. Ya, mustaqimu menjadi mustaqim. Ya. Jadi yang pertama dulu kita ambil yang cara wakaf mad arid lisukun. Mad yang datang atau tiba-tiba karena disukunkan akhirnya. Jadi huruf akhirnya itu kan dibaca lagi barisnya. Umpamanya bin nasi, wan nasi, si yang kan dibaca lagi disukunkan wan nas. Nah, untuk mad arid lisukun itu panjang bacaannya ya bisa 2 sampai 5 harokat. Kalau murotalnya cepat bisa 2. Umpamanya wattini wazaitun cukup, waturi sinin, atau dilebihkan wattini wazaitun, waturi sinin, bisa 4 harokat atau 5, atau disukunkan dengan apa, tilawah, dengan bacaan sini baca Al-Quran juga boleh. Wazaitun boleh. Nah, itu namanya mad arid lisukun. Ini hanya berlaku untuk mad arid lisukun. Tidak boleh kelebihan lagi, panjang sekali, itu tidak boleh. Atau kurang, wazaitun, itu juga tidak boleh. Dia ada madnya di sana, maka disebut mad arid lisukun. Yang ini rata-rata kita bisa cara membacanya. Beda dengan yang sebelah mad iwad, atau dengan ada yang lainnya cara wakafnya beda lagi. Nah, kalau begitu silakan kita buka surat At-Tin. Yang kita tahsin dulu. Tahsin itu kan bermakna asal katanya hasanah. Hasanah bermakna hasan, baik. Jadi membaikkan, membaguskan bacaan Al-Quran kita. Bapak Ibu, jadi setelah kita belajar ini, kita bisa membacanya dengan benar. Ini kita sudah hafal nih. Ini mengambil contoh bacaan yang ada tanda panjang mad arid lisukun. Banyak lagi contoh yang lain. Jadi dia huruf 3 tuh Bapak Ibu, alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Kalau yang alifnya yang mana dia? Qul a'udzu birabbin nas. Nas kan ada tangkainya, ada alif, berarti itu termasuk juga mad arid lisukun. Dia 3 hurufnya, alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Kalau di sini kan waw, zaitun, ya kan? Waw akhirnya. Panjangnya ada waw, kemudian yang ya yang mana itu dia? Waturi sinin, ya akhirnya. Nin panjangkan dahulu, baru disukunkan huruf akhirnya. Jadi panjangkan dulu, baru disukunkan huruf akhir. Itu namanya mad arid lisukun. Ya, jadi 3 aja hurufnya. Dan ini rata-rata kita bisa semuanya. Itu kita kembali mentahsin bacaannya. Mari Bapak Ibu kita coba. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 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 Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin. Asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذب بعد بالدين. Yukadzi tipis kadzi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. فما يكذب بعد بالدين. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. أليس الله بأحكم الحاكمين. Insyaallah Bapak Ibu, tentu di sini kita di samping juga memperhatikan bacaan wakaf, cara berhentinya alhamdulillah udah bisa nih. Cuma di samping itu juga kita memperhatikan pengucapan hurufnya, beda la, zai, ya. Kemudian huruf yang lain juga seperti itu. Di sini juga terdapat bacaan yang disamarkan, itu bacaan ikhfa seperti insana. Insana antara nun dengan sin, samarkan bacaannya, membacanya. Kemudian fi ahsani, di situ ada mad jaiz munfasil, ya, bisa 2 harokat, bisa lebih, kan 4 harokat. Maka kita ambil yang 4 atau 5 harokat sini ambil. Insana fi ahsani, fi ahsani taqwim. Jadi kalau murotal cepat bisa 2. Fi'ah ada. Kalau Syekh Bishair Rashid mengambil 2 harokat di jatuh gitu. Baik Bapak Ibu, kita coba dulu beberapa orang nih untuk mempraktikkan. Nanti kita akan coba jelaskan yang lainnya. Dari Bapak-bapak dulu. Pak, aneh, Bapak Tumorang silakan. A'udzu billahi minas
minasyaitonir rajim. Ya, ada tasdidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa rohnya ditarik keempat hir. Tekan dulu hirrah. Bismillahir. Tekan. Dari dulu. Double, nanti double tuh hurufnya ro kan. Hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baladil, lanya pendek, dicepat namanya. Hadzal baladil wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Nah, di sana ada 3 terdapat bacaan qalqalahnya, mantul hurufnya, dipantulkan. Laqad khalaqa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna Nal. Nanti nggak panjang lagi karena ada bar sukunnya. Nal. Laqad khalaqnal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Taqwim. Ya. Summa rodatnahu. Sama lagi rodad. Laqad. Summa rodatnahu asfala safilin. Illal. Kalau bertasydid itu double hurufnya. Kita sebentar dulu. Illal. Illalladzina amanu wa amilus solihati wala Falahu ajrun. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Tumaras membacanya. Alhamdulillah sama-sama kita dengar tadi. Jadi kita tetap melihat hukum tajwidnya nih Bapak Ibu ya. Tidak hanya wakafnya, juga pengucapan huruf ataupun hukum yang lainnya yang terdapat dalam bacaan itu. Satu lagi yang bawa Pak Anton, masih miring. Ya, Anton lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik, alhamdulillah kalau bagus. Mas ya. Ini untuk bacaan surat
atin. Contohnya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang mat alif sukun itu tadi sampai katakan 3 alif, waw dan ya. Ini ada terdapat contohnya yang cara berhentinya tun, u dan i, yang berbunyi u dan i ya, waw dan urfiyah. Nah ini alhamdulillah ini kebanyakan kita rata-ratanya bisa ini ya. Yang huruf alif itu yang mana contohnya? Umpamanya tuh kan ribani, ninya nggak dibaca lagi. Kalau wakaf atau berhenti maka membacanya disukurkan akhirnya. Tuh kan riban, seperti itu. Wan nas minal jinnati wan nas. Jadi sinya nggak dibaca lagi. Itu namanya mat arid lis sukun. Ya, mat yang datang karena disukunkan akhirnya. Jadi ini penjelasan untuk mat arid sukun, Bapak Ibu ya. Kira-kira untuk yang ini bisa nggak? Yang tajwid untuk yang mat arid sukun di surat At-Tin ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu satu orang lah baca. Ibu ada ya? Bapak-bapak ada ya. Jadi seperti itu dia bacanya mat alif sukun, mat yang datang disukunkan ya akhirnya. Jadi huruf akhir nggak dibaca lagi. Kalau Al-Quran dasar umpamanya kita membacanya di awal sebelum kita pandai baca Al-Quran itu memang dibaca akhirnya. Wazaituni wa turi sinina. Nah itu dibaca awal dulu. Tapi kalau kita sudah belajar tajwidnya, sudah tahu, wah ternyata tidak dibaca akhirnya lagi. Kalau kita berhenti membacanya, maka akhirnya itu disukunkan. Tun ufta ya, wazaitun wa turi sinin nin. Dan huruf akhirnya bisa dijelaskan. Ada yang kurang jelas sini, tapi antara mati dia apa namanya beda, seakan-akan beda hurufnya. Nin mesti dijelaskan akhirnya, nin nunnya dijelaskan. Kalau mustaqimah yang bahasa itu ya, mustaqim, mustaqimu juga mustaqim, seperti itu dia. Oke Bapak Ibu ya, ini alhamdulillah kalau mad alif sukun tidak begitu masalah bagi kami, banyak yang bisa. Untuk itulah kita kembali membacanya. Apapun ayat yang kita baca itu tetap kita memperhatikan dan membacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Menurut Ibnu Katsir, kalau tartil itu bermakna membaca Al-Quran dengan perlahan. Perlahan itu bertajwid ya, bertajwid kan pelan. Nah itu juga perlahan itu maksudnya bertajwid, memperhatikan kaidah-kaidah bertajwid dalam membaca Al-Quran, seperti itu dia. Dan bagusnya dengan dimerotalkan, dibaguskan dengan irama juga bagus. Wattini wazzaitun, atau merotal yang mana silakan iramanya, boleh saja banyak. Baik, untuk Ustaz, ya sedikit Ustaz. silakan Bapak. Korpolah para lakon lakonakan insan fi ahsani taqwim. Ya, Di korpolah lakon lakonakan in yang sama ya Ustaz. oh yang ini tuh ikhfa itu, bukan kol-kolan ya. Dia yang korpolah lakonakan. Ya, Yang disamarkan tadi ikhfa namanya. ikhwa. Ikhfa. Jadi insan akan nun sukun bertemu dengan sin. Kalau dalam tajwid namanya ikhfa. Ada 15. Tandanya apa? Bila ada nun sukun atau tanwin an inun baris 2, setelahnya ada huruf yang 15 bertemu dengan salah satu hurufnya 15. Ta, sa, jim, dal, zal, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Yang di sini kan sin. Insana, maka samarkan membacanya insana, jadi tidak insana, tidak seperti itu ya, maka disamarkan membacanya. Dan dalam redaksi lain diikuti dengan bacaan dengung sedikit ya, tapi enggak dengung
Betul seperti gunah musyaddadah tak ya? Insa disamarkan dan diikuti dengan bacaan dengung. Insana umpamanya antum. Antum. Ya, nun bertemu dengan ta. Antum. 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 Ya, ini ada bakal juga Pak Novan juga ada di sini. Ya, jadi ikhfa namanya itu Pak ya. Ikhfa. Jadi 15 hurufnya, tandanya apabila nun sukun atau tanwin baris dua, fathatain, kasratain, dan dhammatain, an itu. Setelah itu terdapat salah satu huruf yang 15 tadi. Nah, ini kalau kajian ini beda lagi nih. Banyak lagi tadi. Ya, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat, ada ikhfa abad. Ya, berbagai-bagiannya beda lagi nanti. Ya, jadi diantaranya seperti itu. Ada di sini sin insana. Ya, seperti itu. Ada lagi Bapak? Oh ya, di sana ada juga falahum ajrun. Falahum tidak boleh dilamakan karena setannya ada alif. Falahum a. Falahum ajrun. Runnya juga. Run jelaskan. Run ghairu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ada ya. Di situ izhar safawi dan izhar halqi ya. Falahum a, tidak boleh dilamakan. Ada yang baca falahum ajrun, tidak boleh karena di sana enggak boleh didengungkan. Mim sukun bertemu dengan alif. Hum a, hum a. Kemudian ajrun ghairu mamnun. Mamnya tidak boleh lama. Mamnun tidak boleh juga. Mamnun. Ya. Ada membacakan dilamakan, membacanya didengungkannya tidak boleh. Mamnun. Tidak boleh dibaca lama mamnya. Salah jadinya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang di surat Al-Atin ini yang ditanyakan. Jadi seperti itu. Di sini ada pengucapan zal dengan zai ya, wazzai. Wazzaitun. Kemudian yukarri tipis. Kemudian di sini juga terdapat bacaan qalqalah yang dibantulkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim juga ada di situ. Ajrun ada lagi. Kemudian di sini juga bacaan yang tidak didengungkan, izhar safawi dan izhar halqi juga di sini ada. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada lagi kita lanjut kepada cara wakaf yang kedua. Ya Bu ya, nggak ada lagi yang mata alif sukun ini. Ada contoh-contoh yang lain juga ada Pak. Ada di Al-Fatihah itu juga terdapat semuanya akhirnya ya disukunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama mat alif sukun juga dipanjangkan. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada? Nah, sekarang kita masuk kepada wakaf yang kedua. Cara wakaf yang kedua, kita lihat di sini. Ini mat iwad namanya. Mat iwad ini mat tandanya apa Pak? Tanda panjang ini. Bila ada fathatain itu baris dua. Fathah barisnya di atas dua, diikuti dengan tanda mat akhirnya. Umpama alif ya, tapi ya biasanya tandanya seperti ini nih. Bila ada fathatain diikuti dengan tanda mat, ya tanda panjang. Contohnya apa? Wal adiyati dhabha. Dhabhan dibaca dhabha, ya. Abadan dibaca abada. Waznan dibaca wazna. Apalagi sabilan dibaca sabila. Seperti itu. Jadi panjangnya tidak melebihi dari 2 harakat. Sabila, dhabha, naqa'a, subha,
Ada yang melebihkan, nggak beda sama dengan mad alif sukun, beda. Kalau ini cuma 2 rakaat aja, nggak boleh lebihkan. Umpamanya ini dhabaha, bolehkah kita baca lebih? Umpamanya wal adiyati dhabaha, nggak boleh, salah dia deh. Qadaha, nggak boleh, qadaha, salah jadinya. Subha, karena dia tidak termasuk kelompok mad alif sukun. Jadi dalam baca Al-Quran juga kita bisa memperhatikan hal seperti ini. Jadi tidak boleh sembarangan kita membacanya, cara berhentinya. Kalau baris satu, Ustaz? Kalau yang di belakangnya baris satu itu seperti Yang tadi, umpamanya al-azazalah ya. Nah, sini juga memperhatikan. Saya lihat ya. Idza zulzilatil ardu. Ini kan satu baris ini Pak, ha, bukan lahan ya, laha, satu aja. Maka tetap mat ini, mat tobi ini, tetap panjang dia. Satu alif 2 rakaat sama panjangnya ini mat, iwan. Ya, bolehkah kita melebihinya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kelebihan tak boleh. Kalau dalam pelajaran tajwid itu nggak boleh. Mat yang 2 rakaat, tetap panjangnya 2 rakaat, tidak boleh dilebihkan atau dikurangi. Yang 2 rakaat itu standar memang 1 ayunan, dan ayunan itu enggak terlalu lambat, tidak perlu kecepatan. Zalaha, malaha, dhabaha, qadaha, subha. Ya, tahu subha kecepatan juga. Subha, dhabaha, qadaha, zalaha. Nah, ada yang membaca kelebihan di sini nih. Zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, jadi kita mesti juga memperhatikan panjang yang ketika waqaf ini. Kelebihan juga ada. Nah, jadi itu kita coba memperbaiki, kita tasim kembali bacaannya supaya jangan membacanya salah. Ini namanya mad iwad dalam ilmu tajwid. Ya, Ustaz Nopal ya. Nah, ya mad iwad. Ustaz Nopal ini pakar ini. Ya, oke Bapak Ibu, qadha. Jadi ini coba kita sebelum kita langsung membaca, ini 3 ayat yang tampil. Ini tanya Bapak tanya tadi kan, ini enggak termasuk di surah Al-Adiyat, tapi dicontoh. Ya, contoh yang 1 baris ya, yang huruf alifnya. Nah, ini tetap ini mat tobi'in juga nih, tapi nggak boleh dilebihkan dari 2 rakaat atau kurang juga nggak boleh. Wal adiyati dhabha, ya Pak. Wal adiyati dhabha, Fal muriyati qadha, fal muriyati qadha, Fal mughirati subha, fal mughirati subha. Itu dia. Oke, bisa. Baik Bapak, kita coba di surat Al-Adiyat. Silakan dibuka Qurannya, surat Al-Adiyat. Iya Pak, mau bertanya Pak? Mau baca atau mau tanya? Mau baca. Oh baca. Nah bagian lain lagi. Lanjut. Ya, nama apa Pak? Lagi semangat alhamdulillah. Jadi 1 huruf kita membaca ayat itu sudah mendapatkan kebaikan 10 ya, pahala 10 ya. Luar biasa. Semangat Bapak ya. Silakan Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha. Nah, tunggu dulu Bapak Ibu. Kecenderungan kita ada yang selalu membacanya di sini diputus ya, atau dia berarti di sini dah wal adiyati. Jadi tinya ini dicampur ke
do tidhabaha. Lompatannya gitu dia, tidhabaha, tiqadaha. Jadi bacanya dicepatkan, tidak boleh dilamakan. Ya, kalau kita putus ini, kalau kita membaca berkata, ya dipanjang, dia salah nanti ya. Wal adiyati, jadi panjang tinya kan? Rata-rata kita sini banyak salah di sini. Apapun naiknya. Nah, anak-anak kita juga seperti itu bacanya, sehingga dia salah. Ini juga watini waz, ninya ke wa itu nyambung dia, tidak boleh diputus ni. Watini waz, ninya itu disambung, dicepatkan. Kalau kita baca, kalau kita putuskan watini, jadi panjang dia. Watini wazaitun, jadi salah nanti. Ninya itu dicepatkan. Ni wazaitun itu dengan waturisi, jadi ini juga kesi juga cepat. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita kadang-kadang tidak memperhatikan hal seperti itu, padahal itu bisa menjadikan salah membacanya. Coba ya. Wal adiyati dhabaha, tidhabaha. Bisa dilongi Pak? Wal adiyati. A-nya panjang. A-nya ada tanda panjang Pak ya? Ada. A panjangkan. Wal adiyati dhabaha. Sampai 5 ayat aja Pak ya. Saya ayat kelima aja. Ya, yang berkaitan dengan di surat ini 5, kita baca 5 ayat aja. Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Fal muriyati qadaha. Fal mughirati subah. Fal mughirati panjang, ro juga panjang. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Di sini rohnya aja yang panjang. Ya, Ada ya. ri juga panjang. Ada ya mati. Itu aturannya yang dicetakkan di Indonesia, ada bahasa semuanya. Mughirati subha. Fa asaranna bihi naqa'a. Fawasatna bihi. Fawasata, ada kolkolannya, ada dipantulkan tonya. Fawasatna bihi. Nabihi sama tadi Pak, nanya dicepatkan. Fawasatna bihi jam'a. Iya juga ada boleh kelebihannya. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Baik, alhamdulillah cukup Bapak. Kita ambil yang contoh madiwat aja kan ayat 1 sampai 5 Pak ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mempraktekkan? Pak Zal? Ya. Ada. Praktek baca Ayat ke-6. lah. Baca. Baik. Aku kenapa saja? Ya Pak Ben, ya, silakan Bapak. Jawab Pak, kita sama-sama belajar kan. Sipet. Jadi kalau enggak gitu enggak terbuka pula nanti kan. Kita pintar Pak. Kalau bisa kita mesti bertanya, banyak bertanya Bapak Ibu ya. Ya tidak hanya terbatas wakaf, tapi fokusnya di sini wakaf dulu ya. Ya silakan Bapak, Pak Ben. Hin ya, roh, hin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati subha. Dhabaha. Pertama doh. Ya. Surat 100. Wal adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. Wal mughirati subha. Ya.
pengucapan ro juga Bapak ya. Ro dengan darah. Ro tebal. Fal mughirati subha. Roda makanan. والمغيرات صبحا Adit cepat. Fa'asarna. وأثرنا به طبها. Nah, sama tidak Bapak Ibu ya, fa'asarna. Nah, ini jangan diputus jadi panjang nanti. Nabihi, fa'asarna bihi. وأثرنا به طبها. Ya. ووسطنا Dicepatkan lagi wawanya juga nggak panjang. Fawasatna bihi. ووسطنا به جمعا. Baik Bapak Bu ya. Jadi sama yang tadi ini juga. Fawasatna bihi, nabihi disambung ya. Ini nggak boleh dipenggal atau dipanjangkan di sana. Angga dulu Pak. Ya, Ustadz Angga silakan. Biar jelas awak Nah, ya. caranya. Tambahkan ini, bagus, mantap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Masya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Jam'a. Ya, enggak betul ya. Baik, enggak boleh. Takbir boleh, takbir. Allahu Akbar. Ya. Baik Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan ma'iwat di dalam surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Jadi panjangnya tidak boleh melebihi dari 2 rakaat atau dikurangi. Mari sama-sama kita baca lagi Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Jadi ada juga yang memantukan. Ada wala itu tidak boleh. Sama kemarin itu ada anak yang membaca idza zulzilatil ardh. Banyak kali yang mantulnya. Ya, lamnya nggak boleh dipantul. Jelaskan bacanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada yang membaca dipantulkan. Jadi tidak semua huruf boleh dipantulkan, cuma 5 aja. Ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Istilah anak tuh baju di toko. Aba, aja, ada, alto, alto. Itu aja yang dipantulkan. Yang lain tidak boleh. Zulzilatil kan nggak boleh jadinya. Lucu bunyinya. Sama ini wal dia tidak boleh dipantulkan. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Baik, kita lanjutkan sampai habis Pak ya. Kita baca sampai habis. Innal insana li rabbihi lakanud. Nah, di sini lakanud.
kubro jadinya. Lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kita ulang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ma fil qubur. Di sana ada ain ya'lamu bu'thira. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Ha ada shad juga. Ha wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim. Hum ada mim bertemu ba, ikhfa syafawi itu ada dua versinya. Bisa ikhfa syafawi itu kan ada regal sedikit, hum tidak ditutup rapat. Tapi kalau ada yang membaca hum juga ada dua di situ. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Nah kalau hum tadi diikuti dengan dengung, hum bihim dengungan. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Ustaz, Ya, tanya Ustaz. Di surat di ayat kedua Ustaz. Ketiga Ustaz. Wa asarna bihi lakalut naqaat Ustaz. Kan ada ha, ada nun. Antaranya ada tanda apa tuh Ustaz? yang mana Pak? Ayat 3. Ayat berapa Ustaz? Ayat sampai Ya 4. 4 fa'azar nabihi. Ya, kayak tanda panah di sini Ustaz. Oh itu. Ustaz. Oke, itu panjang. ya Al-Quran Rasa Musmani, cetakan Rasa Musmani seperti itu dia. Jadi hi-nya kan biasa kan tidak panjang ya, tapi diikuti dengan iya kecil itu berarti dibaca panjang. Tanda panjang itu tanda mat. Iya kecil. Ya di situ ada tuh. Bihi ya. Ada lagi yang lain juga ada contohnya seperti itu. Kalau ada iya kecil, biasanya itu urus sebelum itu bahasanya biasa ada nggak panjang dia. Ini kan ada bihi, bihi kan biasa kan? Tidak begini dia. Tapi itu biasanya diikuti dengan iya kecil. Itu tanda mat, tanda panjang. Nah kalau Al-Quran ini beda nih. Kalau yang cetakan Rasa Musmani ya. Ya. Panjangnya enggak kayak gitu. Iya. Ya di ayat keempat itu. Bihi. Ya. Di Indonesia panjang ya. Ya kalau di cetakan Indonesia itu tegak dari ini. Cetakan ya tegak dari bihi. Tidak ada pakai yang kecilnya. Tapi kalau yang cetakan yang Rasa Musmani ini, ya cetakan Mekah Madinah ini kan standar internasional. Nah, jadi ini hi-nya bihi dia agak panjang dia, tapi diikuti dengan tanda yang kecil maka menjadi panjang bacaannya. Itu tandanya.
Ada kalau yang waw juga lahu, hu-nya tuh nggak panjang, biasa aja, tapi diikuti dengan waw kecil di sampingnya. Nah, itu tanda panjang. Apa bu? Hanya itu ada. Nah, kalau yang maksudnya yang Al-Quran, kalau yang cetakan Rasa Usmani yang itu lahu itu kan biasa aja. Garis aja di atas ini. Hu-nya baris domah biasa, tapi di sampingnya diikuti dengan waw kecil. Nah, berarti tanda panjang lahu itu. Tapi kalau yang cetakan Indonesia, lahu-nya terbalik domahnya. Nah, itu. Ini perlu lagi belajar waktu ya. Nah, oke. Ada lagi Bapak? Waktu kita habis dasur kita nih. Baik, silakan. Jadi kalau untuk tajuk ini kita perbanyak bertanya. Jadi karena yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran ya, tadi disampaikan allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang benar. Haqqa tilawati, bacaan yang betul, yang sebenarnya. Pak, kadang kalau di Al-Quran di HP itu kan kalau udah lengkap kayak umpamanya ada N, ada jadi eng dia. Gimana itu? Maksudnya yang Umpamanya tulisan Latin maksudnya Pak? umpamanya gini loh Pak, membaca apa ini? Ya ikhfa itu. Min qabl itu. Ada min, bacanya min Min ya. Itu bacaan ikhfa. Yang 15 tadi. Oh itu dia Pak. Ya. Jadi Yang 15 tadi. nggak apa-apa itu Pak ya? Ya. Nggak apa-apa eng jadi baca. Ya memang seperti itu dia. Oh iya. Dia hurufnya dua yang terakhir, qaf dengan kaf. Iya. Ya. Itu namanya ikhfa abad, jauh apa bunyinya. Agak berubah ini ya. Min qa. Jadi min qa. Min, jadi nun antara nun dengan qaf itu bunyinya jadi ang, kemudian mulia itu membentuk huruf setelah itu qaf. Min qablik in kuntum jadi yang juga. Nah, jadi itu biasa membentuk huruf kaf itu boleh kita tuh in kuntum. Jadi kalau qaf tadi qaf min qablik itu namanya ikhfa abad itu ya jauh. Baik Bapak Ibu, waktu kita sudah masuk suruk, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita cukupkan dulu. Boleh kita bertanya di luar tausiah ini ya, di pada jam-jam yang lain. Perbanyak bertanya tentang bacaan-bacaan tajwid. Mudah-mudahan ini Ustaz Nafa dan Ustaz Fadlullah juga ada. Silakan mana bisa dibantu. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi kita semuanya. Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang benar. Demikian yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.